Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, pengharapan di tengah kekelaman. Ratapan 3, ayat 22 hingga 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3, 22-23. Setiap kali matahari terbit di ufuk timur, kegelapan akan terusir dengan sendirinya. Namun, kita seringkali mengawali hari dengan tetap membawa kekhawatiran, kegagalan, dan permasalahan hari kemarin. Setiap orang percaya nyaris pernah dihampiri kekelaman dalam hidupnya, apapun penyebabnya. Akibatnya muncul dua kelompok orang percaya. Satu, mereka yang tetap tinggal dalam kekelaman permasalahannya, dan lainnya berhasil melewatinya bersama Tuhan, meski masalahnya masih belum terselesaikan. Mari kita kaji ungkapan dan pengakuan iman Yeremia dalam teks kitab Ratapan tersebut. 1. Latar belakang teks. Kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia di tengah kehancuran Yerusalem. Kota itu dibakar, bait Allah dihancurkan. Orang tua, orang muda, anak-anak, ibu hamil diseret sebagai tawanan, dan Yehuda dibuang Tuhan ke Babel. Masa depan mereka gelap gulita. Namun di tengah suasana kelam tersebut, Yeremia mengungkapkan pengakuan imannya yang paling kuat di dalam Alkitab. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Harapan sejati tidak lahir karena keadaan yang berubah, tetapi karena Allah tidak pernah berubah. 2. Kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Kata kasih setia berarti Allah yang penuh kasih yang tetap setia pada perjanjiannya. Kasih setianya tidak berdasarkan layak tidaknya manusia, tetapi berdasarkan karakter kasih-Nya sendiri. Pada saat rakyat Yehuda mengalami bahwa segala sesuatunya telah runtuh, rumah hancur dan ditinggalkan, kehilangan harta benda, pekerjaan, terpisah dari keluarga, masa depan gelap, ada satu hal yang tidak pernah lenyap, yakni kasih setia Allah. Yehuda berdosa dan dihukum, tetapi Allah tidak berhenti mengasihi mereka. Ini seperti sebuah paradoks. Bagaimana mungkin Allah membuang Yehuda ke Babel selama 70 tahun, dan Allah tetap mengasihi mereka? Untuk memahami hal ini, kita harus dapat membedakan antara hukuman untuk membinasakan dengan hukuman untuk mendisiplin. Dosa Yehuda itu ibarat penyakit kanker stadium akhir yang perlu diamputasi sampai seakar-akarnya. Apa dosa Yehuda tersebut? Penyembahan berhala. Yehuda berpaling dari Allah dan menggantikannya dengan menyembah roh-roh jahat yang mereka manifestasikan dalam wujud patung-patung berhala. Selama ratusan tahun, Allah mengutus para nabinya untuk memperingatkan Yehuda, tetapi mereka tetap mengeraskan hatinya. Inilah wujud kasih setia Allah. Kalau Allah tidak memperingatkan dan langsung menghukum, ini justru menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki kasih dan setia.
Setelah Allah mendisiplin Yehuda selama 70 tahun di Babel, sekembalinya ke Yerusalem, Yehuda tidak pernah lagi menjadi bangsa penyembah berhala. 3. Tak pernah habis rahmatnya. Tak habis-habis rahmatnya. Rahmat atau kasih karunia, yakni belas kasihan Allah kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Kalau Allah memperlakukan kita sesuai dengan dosa kita, siapakah yang sanggup berdiri tegak? Tetapi setiap hari kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Itu semua karena rahmat-Nya. Karena itu, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Syukuri setiap hari sebagai anugerah. Belajarlah murah hati seperti Tuhan telah bermurah hati kepada kita. 4. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Tuhan tidak mengatakan bahwa masalah hidup akan hilang setiap pagi. Tetapi pertolongan Tuhan selalu tersedia setiap pagi atau setiap hari. Tuhan menyediakan kekuatan yang baru sesuai kebutuhan kita hari itu. Sama seperti Tuhan menyediakan manna bagi Israel di padang gurun setiap hari. Demikian pula Tuhan memberikan kasih karunia yang cukup untuk menghadapi hari itu. Karena itu, mulailah hari dengan doa dan firman Tuhan. Datanglah kepadanya setiap pagi untuk memohon dan memperoleh kekuatan baru. Janganlah hidup dari pengalaman hari kemarin yang tanpa Tuhan. 5. Besar kesetiaan Tuhan. Besar kesetiaanmu. Kesetiaan Allah sama sekali tidak bergantung pada kesetiaan kita. Artinya, kesetiaan Allah tidak pernah berubah, meski kita gagal dan berubah setia. Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat mengingkari dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Manusia berubah, situasi dan kondisi berubah, dunia dan peradaban berubah, tetapi Tuhan Yesus tetap sama. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Thomas Chisholm adalah penulis sekitar 1.200 himne. Di antara himne-himne tersebut yang paling terkenal ialah Great is thy faithfulness, atau besar setiamu. Thomas Chisholm lahir pada tanggal 29 Juli 1866 dari keluarga miskin di Franklin, Kentucky, Amerika. Thomas adalah anak yang sakit-sakitan. Sepanjang hidupnya, ia menderita kelemahan fisik yang terus-menerus. Ia bersekolah di sekolah pedesaan Franklin, yang mengenyang pendidikan setara SMP saja. Namun pada usia 16 tahun, ia menjadi guru karena kekurangan guru di sekolah-sekolah di pedesaan. Thomas memainkan peran penting di sekolah-sekolah tersebut, meskipun ia sendiri tidak terlalu berpendidikan. Ia mengajari para muridnya bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana melayani sesama, bagaimana membaca dan menulis, dan bagaimana menyelesaikan soal-soal praktis aritmatika yang mereka temui dalam kehidupan di rumah dan di pertanian. Ketika Thomas berusia 27 tahun, kebangunan rohani melanda kota kelahirannya di Kentucky. Seorang pengkhotbah bernama Henry Morrison menyampaikan serangkaian khotbah dalam pertemuan kebangunan rohani. Thomas bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Meskipun ia lemah secara fisik, ia mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan Injil Tuhan Yesus. Kemudian, ia dilantik menjadi pendeta di sebuah gereja pada tahun 1903. Karena khotbah membebani suara dan paru-parunya, ia terpaksa mengundurkan diri. Ia kemudian pindah ke utara demi kesehatannya dan menetap di kota Winona Lake, Indiana, tempat keluarganya memiliki sebidang tanah. Untuk menyambung hidupnya, Thomas bekerja sebagai salesman asuransi di Winona Lake.
Tahun 1916 ia pindah lagi, kali ini ke Vineland, New Jersey. Di situ ia tetap bekerja dengan menjual asuransi, namun hobinya menulis. Pada suatu waktu, Thomas mulai menulis puisi. Salah satu puisi pertamanya adalah teks yang menjadi himne. Oh, to be like thee, sebuah doa agar ia dapat menjadi seperti Tuhan Yesus, yang menulis secara berkala sepanjang hidupnya dan menjadikan pelayanannya sebagai pelayanan menulis puisi. Sepanjang pasang surut kesehatannya, ia sering kagum pada karakter Tuhan yang tidak berubah. Ratapan 3:22-23 menjadi ayat favoritnya. Karena belas kasihan Tuhanlah kita tidak binasa, sebab kasih setianya tidak pernah habis. Kasih setianya baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Thomas menulis lebih dari 1.200 puisi. Banyak diantaranya muncul di majalah-majalah keagamaan. Dan himne yang paling membuatnya dikenal adalah Great is Thy Faithfulness. Tahun 1941 ia menulis, penghasilanku tidaklah besar karena sakit yang kualami, namun aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan Allah yang tak pernah gagal dalam menggenapi janjinya, dan bahwa Dia telah menunjukkan kepadaku pemeliharaannya yang menakjubkan. Puisi Great is Thy Faithfulness ini ditulis tahun 1923. Thomas menyatakan bahwa tidak ada latar belakang yang mendalam untuk puisi itu, melainkan hanya kesadaran akan kesetiaan Allah yang dirasakannya setiap hari. Meskipun tidak memiliki kekayaan dunia, Thomas merasa diberkati melimpah oleh rahmat Tuhan sehari-hari. Tahun 1923, Thomas mengirimkan sejumlah puisinya, termasuk yang berjudul Besar Setiamu, kepada William Runyan, seorang pemusik, dan Runyan mengubah sejumlah puisi Thomas menjadi lagu-lagu himne. Namun ia begitu tersentuh terutama oleh puisi yang berjudul Great is Thy Faithfulness, atau Besar Setiamu itu. Kolaborasi keduanya menghasilkan himne yang berdampak pada jutaan orang di seluruh dunia. Terlebih lagi, tahun 1954 saat Billy Graham menggunakannya dalam pelayanannya di Inggris dan Eropa. Thomas meninggal pada tanggal 29 Februari 1960 dalam usia 94 tahun. Tetapi karyanya masih bergema hingga saat ini di gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, dari perenungan maupun kesaksian ini, kita diajarkan bahwa orang percaya dapat tetap memiliki pengharapan di tengah penderitaan, karena Allah tidak pernah berubah. Kebiasaan penting untuk dapat kita terapkan, 1. Ingatlah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. 2. Tetap berharap di tengah kesulitan. 3. Syukurilah rahmat-Nya setiap pagi. Dan yang terakhir, percayailah kesetiaannya setiap hari. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman iman penulis himne Besar Setiamu yang memberkati jutaan orang percaya. Kami mendoakan pemirsa video YouTube kami ini, kiranya Tuhan dapat memakai kemampuan intelek, talenta, karunia, dan lainnya untuk melayani Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, anugerahkan pertolongan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.